Ronald Koeman buat pengakuan mengejutkan. Tidak banyak negara yang bisa secerdas itu dalam memilih pelatih. Ini bisa mengubah masa depan timnas Indonesia. Ia melihat kombinasi unik dalam diri John Herdman yang jarang dimiliki pelatih lain. Di satu sisi, Herdman memiliki ketegasan dan pragmatisme ala Jose Mourinho, sementara di sisi lain ia juga membawa pendekatan modern dan struktural seperti Pep Guardiola. Madam Pang angkat bicara soal timnas Indonesia. Ini bisa mengubah peta sepak bola Asia Tenggara. Wow, benarkah? Jika filosofi John Herdman benar-benar diterapkan dan dijalankan secara konsisten, timnas Indonesia berpotensi berubah menjadi tim yang bukan hanya kuat secara fisik, tetapi juga cerdas secara taktik. Inilah yang membuat banyak pihak di Thailand mulai waspada. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Ronald Koeman buat pengakuan mengejutkan. Tidak banyak negara yang bisa secerdas itu dalam memilih pelatih. Ini bisa mengubah masa depan timnas Indonesia. Ia melihat kombinasi unik dalam diri John Herdman yang jarang dimiliki pelatih lain. Di satu sisi, Herdman memiliki ketegasan dan pragmatisme ala Jose Mourinho, sementara di sisi lain ia juga membawa pendekatan modern dan struktural seperti Pep Guardiola. Timnas Indonesia kembali menjadi perbincangan di level internasional. Kali ini sorotan datang langsung dari Eropa setelah Ronald Koeman, pelatih tim nasional Belanda, melontarkan pernyataan yang mengejutkan publik sepak bola. Dalam pandangannya, langkah Indonesia menunjuk John Herdman sebagai pelatih kepala adalah keputusan yang sangat cerdas dan menunjukkan kematangan dalam membangun proyek jangka panjang. Koeman secara terbuka mengaku terkesan dengan keberanian dan ketepatan strategi Indonesia. Ia menilai bahwa pilihan terhadap Herdman bukanlah keputusan instan, melainkan hasil pemikiran matang yang didasari analisis mendalam terhadap kebutuhan tim nasional. Saya cukup terkejut melihat keputusan Indonesia. Tidak banyak negara yang bisa secerdas itu dalam memilih pelatih. Setelah saya pelajari, John Herdman adalah sosok yang sangat bagus dengan rekam jejak yang jelas, ujar Koeman dalam pernyataan yang dikutip sejumlah media sepak bola internasional. Menurut Koeman, Herdman adalah pelatih dengan kualitas yang tidak biasa. Ia melihat kombinasi unik dalam diri Herdman yang jarang dimiliki pelatih lain. Di satu sisi, Herdman memiliki ketegasan dan pragmatisme ala Jose Mourinho, sementara di sisi lain ia juga membawa pendekatan modern dan struktural seperti Pep Guardiola. Koeman menilai Herdman sebagai pelatih yang sangat prinsipil dalam membangun tim. Ia tidak hanya fokus pada hasil sesaat, tetapi juga pada proses pembentukan identitas permainan. Filosofi Herdman berorientasi pada kemenangan, namun tetap menuntut kualitas permainan yang terorganisir, rapi, dan berkelanjutan. Herdman adalah tipe pelatih yang ingin menang dengan sistem. Ia memikirkan kualitas dan kuantitas skuad secara bersamaan. Ini bukan pelatih yang bekerja setengah-setengah, ungkap Koeman. Salah satu kekuatan utama Herdman yang disorot Koeman adalah kecerdasan taktik. Herdman dikenal mampu membaca pertandingan dengan cepat, menyusun rencana permainan sesuai karakter pemain, serta beradaptasi terhadap perubahan situasi di lapangan. Ia juga sangat detail dalam mempersiapkan tim, mulai dari skema bertahan, transisi, hingga pola menyerang. Selain aspek taktik, disiplin menjadi fondasi utama dalam pendekatan Herdman. Koeman menilai disiplin inilah yang seringkali menjadi pembeda antara tim bagus dan tim juara. Di bawah Herdman, setiap pemain dituntut memahami peran, tanggung jawab, serta batasannya dalam sistem permainan. Namun, Koeman menegaskan bahwa kekuatan Herdman tidak berhenti pada taktik dan disiplin semata. Salah satu aspek terpenting yang dimilikinya adalah kemampuan mengelola ruang ganti. Herdman dinilai sangat piawai dalam membangun hubungan dengan pemain, menjaga suasana tim tetap positif, serta menanamkan mentalitas kompetitif tanpa menciptakan tekanan berlebihan. Kemampuan mengelola manusia adalah hal yang sangat krusial di tim nasional. Dari yang saya lihat, Herdman memiliki itu, kata Koeman. Pernyataan Koeman menjadi semakin menarik jika dikaitkan dengan kondisi timnas Indonesia saat ini. Ia menilai Indonesia sedang berada dalam fase yang sangat ideal karena banyak pemainnya memasuki periode emas karier.
Usia matang, pengalaman bermain di level tinggi, serta kematangan mental menjadi modal besar bagi perkembangan tim. Timnas Indonesia kini dihuni oleh pemain-pemain yang tampil menonjol di klub-klub Asia dan Eropa. Keberadaan pemain dengan pengalaman internasional dinilai akan sangat selaras dengan tuntutan Hartman yang mengedepankan intensitas, kecerdasan bermain, dan tanggung jawab kolektif. Koeman melihat bahwa generasi pemain Indonesia saat ini bukan hanya bertalenta, tetapi juga terbiasa dengan standar profesional yang tinggi. Hal ini dianggap sebagai kombinasi ideal dengan metode kepelatihan Hartman yang detail dan disiplin. Saya benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana timnas Indonesia beberapa tahun ke depan jika proyek ini berjalan dengan baik, ujar Koeman. Pemainnya matang, pelatihnya punya visi jelas, dan fondasinya kuat, ini bisa menjadi sesuatu yang besar. Koeman juga menilai bahwa langkah Indonesia ini bisa menjadi contoh penting bagi negara-negara berkembang di Asia. Menurutnya, keberanian untuk mempercayakan proyek nasional kepada pelatih dengan filosofi kuat adalah kunci untuk mempercepat kemajuan sepak bola. Indonesia dinilai tidak lagi sekedar mengejar hasil jangka pendek, tetapi mulai membangun sistem yang berkelanjutan. Jika konsistensi ini dijaga, timnas Indonesia berpotensi melangkah jauh melampaui ekspektasi, bukan hanya di Asia Tenggara, tetapi juga di level Asia secara keseluruhan. Pengamat sepak bola internasional mulai melihat Indonesia sebagai proyek serius yang patut diperhitungkan. Dengan kombinasi pelatih berkelas dunia dan generasi pemain yang sedang berada di puncak performa, Garuda dinilai memiliki peluang besar untuk menciptakan sejarah baru. Pernyataan Ronald Koeman menjadi salah satu sinyal paling jelas bahwa kebangkitan timnas Indonesia mulai mendapat pengakuan global. Masa depan memang belum ditentukan, tetapi dengan arah yang tepat, Indonesia tampaknya sedang berjalan menuju era baru yang penuh harapan. Dan jika semua potensi itu benar-benar menyatu, dunia sepak bola mungkin akan segera melihat timnas Indonesia bukan lagi sebagai tim kuda hitam, melainkan sebagai kekuatan yang layak diperhitungkan. Madam Pang angkat bicara soal timnas Indonesia. Ini bisa mengubah peta sepak bola Asia Tenggara. Wow, benarkah? Jika filosofi John Hartman benar-benar diterapkan dan dijalankan secara konsisten, timnas Indonesia berpotensi berubah menjadi tim yang bukan hanya kuat secara fisik, tetapi juga cerdas secara taktik. Inilah yang membuat banyak pihak di Thailand mulai waspada. Perkembangan timnas Indonesia kembali menjadi sorotan media Asia Tenggara. Kali ini perhatian datang dari Thailand setelah sejumlah harian lokal mengutip pernyataan mengejutkan dari Madam Pang, figur paling berpengaruh dalam sepak bola Thailand. Dalam wawancara yang dipublikasikan media setempat, Madam Pang secara terbuka menyebut bahwa timnas Indonesia kini berada di jalur yang sangat berbahaya bagi rival-rivalnya di kawasan ASEAN. Madam Pang menilai bahwa Indonesia tengah mengalami transformasi besar yang tidak hanya terlihat dari hasil pertandingan, tetapi juga dari arah pembangunan tim nasional secara keseluruhan. Ia menyebut bahwa perubahan ini berpotensi mengguncang dominasi tradisional Thailand di Asia Tenggara dan bahkan memengaruhi tata sepak bola regional dalam beberapa tahun ke depan. Sorotan utama Madam Pang tertuju pada kabar penunjukan John Hartman sebagai pelatih baru timnas Indonesia. Menurutnya, Hartman adalah pelatih dengan kualitas internasional yang tidak bisa dianggap remeh. Ia menilai keputusan Indonesia mendatangkan Hartman sebagai langkah strategis dan ambisius yang menunjukkan keseriusan untuk naik kelas di level Asia. Ini bukan sekedar pergantian pelatih. Ini adalah sinyal bahwa Indonesia ingin membangun sesuatu yang besar, ujar Madam Pang sebagaimana dikutip media Thailand. John Hartman dikenal sebagai pelatih dengan pendekatan sepak bola modern, mengedepankan struktur permainan yang jelas, disiplin tinggi, serta manajemen pemain yang kuat. Filosofi kepelatihannya sering disandingkan dengan gaya pelatih elit Eropa seperti Pep Guardiola, di mana penguasaan bola, transisi cepat, serta koordinasi antar lini menjadi fondasi utama permainan. Menurut pengamat sepak bola Thailand, jika filosofi Hartman benar-benar diterapkan dan dijalankan secara konsisten, timnas Indonesia berpotensi berubah menjadi tim yang bukan hanya kuat secara fisik, tetapi juga cerdas secara taktik. Inilah yang membuat banyak pihak di Thailand mulai waspada. Kekhawatiran tersebut semakin diperkuat oleh kualitas skuad yang dimiliki timnas Indonesia saat ini. Indonesia kini memiliki generasi pemain dengan latar belakang kompetisi Eropa yang semakin banyak dan merata di berbagai lini. Nama Jay Itzes menjadi contoh nyata kekuatan di lini pertahanan dengan pengalaman bermain di kompetisi yang menuntut disiplin dan konsistensi tinggi.
Di sisi lain, Kelvin Verdong membawa keseimbangan permainan dan fleksibilitas posisi, sementara Emil Audero menghadirkan standar baru di posisi penjaga gawang. Pengalaman Audero bermain di Liga Top Eropa dinilai memberikan keuntungan besar, terutama dalam menghadapi tekanan pertandingan besar dan situasi krusial. Tidak hanya pemain senior, timnas Indonesia juga memiliki talenta muda yang terus berkembang. Marcelino Ferdinand menjadi simbol regenerasi yang berjalan dengan baik, sementara kehadiran pemain seperti Ole Romeni menambah variasi dan kedalaman skuad. Media Thailand menilai bahwa Indonesia kini memiliki kombinasi ideal antara pengalaman internasional dan energi pemain muda. Madam Pang menegaskan bahwa kombinasi pemain berkualitas tinggi dengan pelatih berkelas dunia adalah formula yang sangat berbahaya. Ia menyebut bahwa jika para pemain ini sudah sepenuhnya menyatu dengan sistem permainan John Hartman, maka kekuatan Indonesia bisa meningkat secara drastis dalam waktu singkat. Jika mereka sudah benar-benar menyetel, hasilnya bisa meledak. Ini bukan lagi Indonesia yang dulu, tulis salah satu media olahraga Thailand dalam ulasannya. Thailand, yang selama ini dikenal sebagai kekuatan dominan di Asia Tenggara, mulai merasakan tekanan dari perkembangan tersebut. Pernyataan Madam Pang dinilai sebagai bentuk kewaspadaan sekaligus pengakuan bahwa peta persaingan di ASEAN sedang berubah. Indonesia kini tidak hanya menjadi pesaing, tetapi juga kandidat kuat pemimpin baru sepak bola kawasan. Pengamat menilai bahwa perubahan ini juga akan berdampak pada cara negara-negara Asia Tenggara membangun sepak bola mereka. Indonesia dianggap mampu menjadi contoh bagaimana investasi pada pelatih berkualitas dan pemain dengan pengalaman internasional dapat mempercepat kemajuan tim nasional. Banyak pihak meyakini bahwa timnas Indonesia saat ini hanya tinggal menunggu waktu. Jika proses adaptasi berjalan mulus, dukungan federasi konsisten, dan para pemain mampu menjaga performa, Indonesia berpotensi memasuki era keemasan yang selama ini dinantikan. Ketika pemain-pemain hebat dipadukan dengan pelatih yang tepat, hasilnya seringkali sulit dibendung. Itulah gambaran yang kini mulai muncul di benak para pengamat Asia Tenggara. Bagi Thailand dan negara lain di kawasan, kebangkitan Indonesia bukan lagi sekedar wacana, melainkan ancaman nyata yang harus dihadapi. Asia Tenggara mungkin sedang berada di ambang perubahan besar. Dan di tengah perubahan itu, timnas Indonesia perlahan melangkah ke panggung utama, membawa harapan besar sekaligus rasa was-was bagi para rivalnya. Top Marco Top, Bung Binder Singh memberikan penjelasan masuk akal dan bikin bahagia. Efek Mourinho dalam diri John Hartman, sosok pelatih mental baja yang bisa mengubah nasib timnas Indonesia. Ia adalah simbol transformasi. Ia datang ke sebuah tim bukan untuk mengikuti arus, melainkan mengubah cara berpikir pemain, staf, bahkan federasi. Jika dianalogikan, Hartman memiliki aura Jose Mourinho di dalam tim. Simak penuturan lengkap Bung Binder terkait logika strategi terstruktur John Hartman dalam sepak bola secara luas. Sepak bola modern tidak lagi hanya berbicara soal teknik olah bola, skema menyerang, atau formasi di atas kertas. Di era sekarang, aspek mental, psikologi, dan kecerdikan membaca situasi justru menjadi pembeda utama antara tim biasa dan tim pemenang. Inilah mengapa pernyataan Binder Singh, atau yang lebih dikenal sebagai Bung Binder, tentang John Hartman sebagai pelatih modern dengan pendekatan mental dan disiplin tinggi terasa sangat relevan dan menarik untuk dibahas lebih dalam. John Hartman bukan sekedar pelatih dengan CV yang rapi. Ia adalah simbol transformasi. Ia datang ke sebuah tim bukan untuk mengikuti arus, melainkan mengubah cara berpikir pemain, staf, bahkan federasi. Jika dianalogikan, Hartman memiliki aura Mourinho bukan dalam arti meniru sepenuhnya, tetapi dalam filosofi pragmatisme dan kecerdikan taktik yang menjunjung tinggi hasil sebagai tujuan utama. Jose Mourinho dikenal sebagai pelatih yang tidak selalu menyuguhkan sepak bola indah, namun hampir selalu kompetitif. Ia membangun tim dengan fondasi disiplin, organisasi yang kuat, serta mentalitas kami melawan dunia. Pola ini pula yang terlihat jelas dalam cara Hartman membentuk tim. Ia tidak menjual mimpi kosong, tetapi menanamkan keyakinan bahwa kerja keras, disiplin, dan kecerdasan taktik mampu menutup keterbatasan teknis. Salah satu kekuatan utama John Hartman adalah pendekatan mentalnya. Ia memahami bahwa banyak pemain sebenarnya memiliki kemampuan, namun sering gagal karena tidak siap secara psikologis. Tekanan laga, ekspektasi publik, atau bahkan rasa minder terhadap lawan kerap menjadi musuh terbesar. Hartman hadir sebagai pelatih yang berani mengutak-atik mental pemain. Ia membentuk kepercayaan diri kolektif, bukan ego individu.
Baginya, tim yang solid secara mental akan selalu lebih berbahaya dibanding tim bertabur bintang namun rapuh. Disiplin menjadi pilar lain dalam filosofi Herdman. Tidak ada pemain yang kebal aturan, nama besar, status bintang, atau popularitas tidak otomatis menjamin tempat di tim utama. Semua diukur berdasarkan kontribusi, kerja keras, dan kepatuhan terhadap sistem. Pendekatan ini memang terasa keras, namun justru inilah yang dibutuhkan oleh tim yang ingin naik level. Disiplin menciptakan rasa keadilan dan profesionalisme, dua hal yang seringkali masih menjadi pekerjaan rumah di banyak tim berkembang termasuk Indonesia. Hal yang membuat Herdman semakin menarik adalah kemampuannya memainkan perang psikologis atau war sebelum pertandingan. Ia paham bahwa pertandingan seringkali dimenangkan bahkan sebelum kick-off dimulai. Lewat pernyataan media, bahasa tubuh hingga narasi yang ia bangun, Herdman mampu menggeser tekanan dari timnya ke pihak lawan. War ala Herdman bukan sekedar provokasi, melainkan strategi untuk mengontrol emosi, ekspektasi, dan atmosfer laga. Ini adalah ciri khas pelatih-pelatih elit dunia, dan Mourinho adalah salah satu maestro dalam hal ini. Jika kita berbicara tentang timnas Indonesia, kehadiran pelatih seperti John Herdman terasa sangat logis. Selama bertahun-tahun, Indonesia kerap memiliki masalah yang berulang, inkonsistensi, mental mudah goyah, dan kurangnya disiplin taktik saat menghadapi tekanan. Tidak jarang tim tampil penuh semangat di awal, lalu kehilangan arah ketika situasi tidak berjalan sesuai rencana. Ini bukan semata soal kualitas pemain, melainkan soal kepemimpinan dan pendekatan kepelatihan. Saya sangat setuju jika John Herdman menjadi pelatih timnas Indonesia. Indonesia membutuhkan sosok yang berani tegas, berani mengambil keputusan tidak populer, dan mampu membangun mental pemenang. Herdman menawarkan pendekatan realistis, bermain efektif, tahu kapan bertahan, kapan menyerang, dan tidak malu bermain pragmatis demi hasil. Dalam sepak bola internasional, terutama di level Asia, pendekatan seperti ini justru sering menjadi kunci keberhasilan. Lebih dari itu, Herdman juga dikenal sebagai pelatih yang visioner dalam jangka panjang. Ia tidak hanya datang untuk mengejar hasil sesaat, tetapi membangun fondasi budaya tim. Budaya profesional, disiplin latihan, tanggung jawab individu, dan rasa bangga mengenakan seragam tim nasional. Inilah warisan yang jauh lebih penting dibanding sekedar kemenangan jangka pendek. Jika Indonesia ingin benar-benar naik kelas dan disegani, perubahan budaya ini adalah keharusan. Pada akhirnya, sepak bola adalah permainan emosi, strategi, dan mental. John Herdman adalah paket lengkap yang memahami ketiganya. Dengan sentuhan pragmatisme ala Mourinho, kecerdikan taktik, serta kemampuan mengelola psikologi tim, Herdman berpotensi menjadi katalis perubahan bagi timnas Indonesia. Jika kita berani bermimpi lebih besar, mungkin sudah saatnya juga berani memilih pelatih yang mampu mengajarkan bukan hanya cara bermain, tetapi juga cara berpikir sebagai pemenang sejati. Nottingham Forest versus Man City. Menang 2-1, The Citizens rebut puncak klasemen di akhir tahun. Laga Boxing Day Premier League antara Nottingham Forest versus Manchester City berlangsung sengit pada Sabtu 27,12,2025 malam. Kedua tim tampil disiplin sepanjang babak pertama hingga skor kacamata bertahan sampai turun minum. Manchester City akhirnya memecah kebuntuan di awal babak kedua. Tepat pada menit ke-48, Tijani Reijnders membuka keunggulan usai menerima umpan terobosan matang dari Ryan Cherki. Tendangan Reijnders tak mampu dibendung kiper Forest dan membuat City unggul 1-0. Namun keunggulan itu tak bertahan lama. Nottingham Forest bangkit dan menyamakan kedudukan pada menit ke-58 melalui Omari Hutchinson. Ia sukses menyambar umpan tarik Igor Jesus dari sisi kiri, mengubah skor menjadi 1-1 dan menghidupkan kembali tensi pertandingan. Saat laga tampak akan berakhir imbang, Manchester City menunjukkan mental juara. Menit ke-81, Ryan Cherki muncul sebagai penentu kemenangan. Ia menuntaskan operan sundulan Joško Gvardiol hasil situasi sepak pojok untuk membawa The Citizens kembali unggul 2,1. Skor tersebut bertahan hingga akhir laga. Kemenangan ini mengantarkan Manchester City ke puncak klasemen sementara Premier League dengan 40 poin, sementara Nottingham Forest tertahan di posisi ke-17 dengan 18 poin. Menurut Anda, seberapa penting kemenangan ini bagi Man City dalam perburuan gelar? Apakah Forest sudah tampil maksimal meski kalah tipis? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Manchester City
Disarankan rekrut pemain syarat pengalaman? N'Golo Kante jadi jawabannya? Manchester City tengah menghadapi masalah serius di lini tengah, khususnya posisi gelandang bertahan. Saat ini, The Citizens praktis hanya memiliki satu opsi murni di posisi tersebut. Jika ingin solusi cepat dan aman, satu nama dinilai paling masuk akal, N'Golo Kante. Rodri masih belum bisa diandalkan sepenuhnya. Meski telah pulih dari cedera ACL, gelandang asal Spanyol itu kembali harus menepi akibat cedera otot paha yang membuatnya absen cukup lama. Situasi kian pelik karena hanya Nico Gonzalez yang tersisa sebagai gelandang bertahan alami. Mateo Kovacic memang bisa diplot di posisi tersebut, tetapi ia juga sedang bergelut dengan cedera. Kondisi ini mendapat sorotan dari pundit sepak bola sekaligus mantan pemain Premier League era 1990-an, Dean Saunders. Ia menyarankan Manchester City untuk merekrut Kante. Menurutnya, meski sudah berusia 34 tahun, Kante masih sanggup bermain di level tertinggi. Kecepatannya dinilai belum hilang, dan pengalamannya bisa menjadi solusi jangka pendek yang ideal bagi City. Al-Ittihad dikabarkan terbuka untuk melepas Kante demi meremajakan skuad, terlebih kontraknya akan berakhir pada akhir musim 2025,26. Rekam jejak Kante pun tak perlu diragukan. Ia pernah menjuarai Premier League bersama Leicester City dan Chelsea, serta mengangkat trofi Liga Champions bersama The Blues. Menurut Anda, apakah Kante masih layak jadi solusi bagi Manchester City? Atau City seharusnya mencari opsi yang lebih mudah? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Tak sabar! Manchester United coba percepat transfer Carlos Baleba? Manchester United kembali melakukan manuver di bursa transfer. Klub berjuluk Setan Merah itu dikabarkan berusaha mempercepat kedatangan Carlos Baleba pada bursa transfer Januari 2026. Gelandang Brighton tersebut memang sudah lama masuk radar MU sejak musim panas lalu. Pelatih MU, Ruben Amorim, disebut sangat menyukai gaya bermain Baleba dan menilai sang gelandang cocok dengan skema permainan yang ingin ia terapkan di Old Trafford. Namun, upaya MU pada musim panas lalu menemui jalan buntu setelah Brighton menolak melepas pemain andalannya dan memilih menunggu hingga musim panas berikutnya. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano mengungkapkan perkembangan terbaru, MU disebut masih aktif di balik layar untuk mencoba memboyong Baleba lebih cepat. Komunikasi intens terus dilakukan dengan perwakilan sang pemain, menegaskan ketertarikan besar MU terhadap jasanya. Di saat yang sama, Setan Merah juga kembali menghubungi Brighton untuk meyakinkan agar Baleba dilepas lebih awal. Meski demikian, kabar dari Inggris menyebut MU harus bersabar. Brighton tidak berniat menjual Baleba di tengah musim karena menilai ia masih menjadi bagian penting skuad meski performanya belum setajam musim lalu. The Seagulls memilih konsisten dengan rencana awal, yakni baru membuka pintu penjualan pada musim panas saat opsi pengganti lebih tersedia. Menurut Anda, apakah MU perlu bersabar hingga musim panas atau memaksakan transfer lebih awal? Layakkah Baleba ditebus dengan harga setinggi itu? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Acak aduk Chelsea, Cucurella lemas didorong, Sanchez terpeleset hingga kalah 1-2 dari Aston Villa. Chelsea kembali menelan hasil pahit di ajang Boxing Day Premier League. Bermain di Stamford Bridge Minggu 28,12,25, The Blues harus mengakui keunggulan Aston Villa dengan skor 1-2. Chelsea sebenarnya sempat unggul lebih dulu lewat gol Joao Pedro di babak pertama, namun segalanya berubah selepas jeda. Oli Watkins tampil gemilang dengan mencetak 2 gol yang memastikan kemenangan Aston Villa sekaligus membungkam publik tuan rumah. Pertandingan berjalan sengit dengan tensi tinggi sejak awal laga. Insiden terjadi pada menit ke-15 ketika Marc Cucurella menghampiri Morgan Rogers yang sedang berduel dengan Benoit Badiashile. Rogers yang tampak tak senang kemudian mendorong Cucurella hingga terjatuh. Bek Chelsea itu terlihat tergeletak sambil memegangi wajahnya, namun wasit memilih tak mengeluarkan kartu kuning untuk Rogers. Drama belum berhenti di situ. Menjelang laga berakhir, kiper Chelsea Robert Sanchez mengalami momen konyol. Ia terpeleset saat hendak menendang bola di tepi kotak penalti. Dalam tayangan ulang, kaki kanan Sanchez tergelincir ketika bola masih berada di tangannya, hingga bola lepas dan kemudian ditendang Enzo Fernandez. Menurut Anda, apakah Chelsea sedang benar-benar sial atau masalah mereka lebih dari sekedar insiden? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Liverpool membara usai drama-drama. Liverpool menunjukkan kebangkitan di penghujung tahun. Performa The Reds perlahan menanjak setelah sempat diliputi berbagai drama, terutama yang melibatkan Mohamed Salah.
Kini, hasil positif mulai kembali menghampiri Anfield. Pada laga Boxing Day Liga Inggris, Sabtu 27,12,25 Liverpool sukses menaklukkan Wolverhampton Wanderers 2,1 di kandang sendiri. Gol kemenangan dicetak Ryan Gravenberch dan Florian Wirtz, sementara Wolves hanya mampu membalas lewat Santiago Bueno. Kemenangan ini menjadi yang ketiga secara beruntun di Premier League. Hasil tersebut membawa pasukan Arne Slot kembali merangsek ke 4 besar klasemen, menggeser Chelsea ke posisi kelima. Dua kemenangan sebelumnya pun diraih atas lawan-lawan tangguh, yakni Brighton dengan skor 2,0 dan Tottenham Hotspur 2,1. Jika di total, Liverpool kini mencatat 4 kemenangan beruntun di semua kompetisi, termasuk saat menundukkan Inter Milan di Liga Champions. Menariknya, kebangkitan ini terjadi setelah periode penuh gejolak. Liverpool sempat diwarnai ketegangan antara Arne Slot dan Mohamed Salah. Sang bintang sempat dicadangkan dalam beberapa laga yang memicu kekecewaan dan wawancara kontroversial dari Salah. Menurut Anda, apakah drama tersebut justru menjadi titik balik kebangkitan Liverpool? Atau performa ini akan diuji saat Salah kembali? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Mikel Arteta kritik Arsenal usai pelit gol saat hadapi Brighton. Pelatih Arsenal Mikel Arteta melontarkan kritik meski timnya meraih kemenangan tipis 2-1 atas Brighton. Laga yang digelar di Stadion Emirates Sabtu 27,12,2025 malam WIB itu sebenarnya berjalan dominan bagi The Gunners. Arsenal unggul 2 gol lebih dulu melalui Martin Odegaard pada menit ke-14 dan gol bunuh diri Jorginho Rutter di menit ke-52. Namun Brighton mampu memperkecil ketertinggalan lewat gol Diego Gomez pada menit ke-64, membuat laga berakhir dengan skor ketat. Meski demikian, hasil ini sudah cukup membawa Arsenal kembali merebut puncak klasemen sementara Liga Inggris 2025,26. Dalam pernyataannya usai pertandingan, Arteta menilai timnya seharusnya bisa menang dengan margin yang lebih besar. Ia memuji performa individu dan kolektivitas pemain yang dinilai sangat dominan serta mampu menciptakan banyak peluang. Namun, efektivitas penyelesaian akhir masih menjadi sorotan, karena hanya 1 gol tercipta dari situasi normal permainan. Arteta menegaskan bahwa dengan banyaknya peluang terbuka yang tercipta, skor 2,1 seharusnya tidak terjadi. Meski begitu, ia mengakui ketatnya persaingan di Liga Inggris dan menyebut hal ini sebagai langkah pembelajaran bagi timnya. Arteta juga menyinggung kondisi skuad, termasuk kembalinya Gabi lebih cepat dari perkiraan, yang dinilai sebagai kabar positif berkat kerja keras tim medis. Menurut Anda, apakah Arsenal hanya kurang beruntung atau memang masih bermasalah dalam penyelesaian akhir? Seberapa besar hal ini bisa memengaruhi perburuan gelar? Tulis pendapat Anda di kolom komentar.